Bully merupakan tindakan menyakiti orang lain, baik secara fisik, verbal, dan psikologis, yang dilakukan secara berulang dan disengaja. Menurut UNICEF, lebih dari 1 dari 5 remaja di dunia pernah mengalami bullying dalam 1 bulan terakhir. Artinya, ini bukan hal yang kecil dan masih banyak terjadi di sekitar kita. Sayangnya, banyak korban yang memilih untuk diam. Bullying itu nggak selalu berupa kekerasan fisik. Kadang bentuknya lebih sederhana, seperti ucapan, sikap, atau perbuatan yang diulang terus-menerus dan membuat orang lain itu tidak nyaman. Sebagai contoh, teman-teman bisa lihat video ilustrasi berikut ini. Zahra, kok penampilan kamu hari ini kayak aneh gitu gak sih? Iya, kayak lusuh gitu deh, gak nyambung. Ya pasti orang bener kok, nyambung-nyambung aja. Canda kali, ya. Lu gak asik deh. Cabut. Ah, ini mah bercanda aja. Kalimat seperti ini sering banget kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, pernah nggak sih kita mikir kalau tidak semua orang menganggap itu lucu? Kadang, kalimat seperti ini dianggap biasa saja. Padahal, jika dilakukan berulang kali, maka itu bisa menjadi bullying loh. Dan bullying bukan merupakan suatu hal yang dapat dianggap sepele. Karena dalam beberapa kasus, bullying dapat berujung dan berakibat fatal. Dalam kehidupan sehari-hari, bullying tidak selalu terlihat se-ekstrim itu. Justru, yang sering terjadi dampaknya tidak terlalu terlihat secara langsung. Korban bisa merasa tidak percaya diri, cemas, bahkan menjauh dari lingkungannya. Dan itu terjadi seringkali tanpa disadari orang lain. Yang jadi masalah, banyak di antara kita tidak sadar saat melakukannya. Karena kita menganggap itu hanya sebagai candaan biasa. Padahal, pencegahannya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Cukup dengan berpikir sebelum berbicara dan berusaha menjaga perasaan orang lain. Bercanda itu wajar. Tapi setiap orang punya batasan yang berbeda. Pastikan kata-kata kita tidak menjadi luka bagi orang lain. Kalau ragu apakah suatu ucapan dapat menyakiti hati orang lain atau tidak, sebaiknya jangan diucapkan. Dan kalau melihat ada yang berlebihan, kita juga berani untuk mengingatkan. Untuk yang pernah menjadi korban, kamu tidak sendiri dan kamu berhak untuk didengar.